Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani jami'an rahimakumullah, bil khusus yang kita muliakan Bapak Haji Hasan Sabil Bait sekeluarga yang insyaallah senantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam yang penuh berkah dan rahmat ini, malam Jumat, kita masih mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjalankan berbagai macam tugas dan kewajiban kita. Wabil khusus malam ini kita sudah bisa baca surat Yasin, baca doa Qomel. Kita bisa menjalin hubungan dengan arwah keluarga kita di alam barzah dan arwah mukminin, arwah para nabi, para rasul dan khususan Rasulullah dan Ahlul Bait al-Ma'sumin yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan pahalanya kepada mereka yang kita tujukan bersama. Kita melanjutkan kajian kita tafsir surat Al-Ikhlas. Pada pertemuan yang ketiga ini kita masih bahas surat Al-Ikhlas. Barangkali insyaallah kita akan akhiri tafsir surat Al-Ikhlas pada malam ini. Pada kajian-kajian berikutnya secara ringkas saya akan sampaikan supaya kita runut memahami tafsir surat Al-Ikhlas atau surat At-Tauhid atau surat Qul Hu namanya. Surat ini mensifati Allah Subhanahu wa taala bi ahadiyatiz zat, yaitu dengan keesaan zatnya. Qul huwallahu ahad. Ahad menunjukkan keesaan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dijelaskan bahwa seluruh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu kembalinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan segenap wujudnya dan berbagai kebutuhan hidupnya. Dan ini surat bukan tauhid Al-Qur'ani. Itu khusus Al-Qur'an bisa masalah tauhid dalam surat ini dan juga ma'arif Islam yang lainnya. Tentang tafsir Qul Huwallahu sudah saya jelaskan tentang huwa itu apa, juga Allah lafzul jalalah dan ahad sudah saya jelaskan, saya tidak akan mengulang lagi. Juga perbedaan antara ahad dengan wahid ya sudah saya jelaskan. Kita lanjutkan juga tentang Allahus Samad. Secara singkat bahwa Allahus Samad adalah tempat seluruh makhluk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-samad artinya as-sayyidul masmudu ilaihi, ay al-maqsudu fil hawaiji al-istilaq. Artinya bahwa Allah itu zat satu-satunya yang semua makhluknya bergantung hanya kepadanya. Artinya kalau kita bergantung kepada selain Allah sudah termasuk bagian daripada musyrik. Ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bergantung, berharap, menuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harapan pada orang lain, pada misalnya kesuksesan, pada pejabat tertentu, itu kita yakini sebagai wasilah saja. Dan kita yakini semua tergantung keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sepenuhnya kita bergantung, berharap pada orang yang kita tuju. Karena kalau kita berharap sepenuhnya pada orang yang kita tuju, kepada kesuksesan, kepada atasan, pada pejabat,
pada obat ketika sakit, pada apa saja selain Allah, maka bisa termasuk bagian daripada musyrik kalau kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak terkabul, tidak tercapai, kita akan kecewa. Kalau kita bergantung hanya kepada Allah, pada selain sebagai sebab saja, sebagai perantara, sebagai media, ketika tidak terkabul, Allah kita yakini sebagai yang memiliki kebijaksanaan, kita tidak akan kecewa. Karena pasti ada gantinya yang lain yang lebih baik. Ini pentingnya tentang memahami makna Allahus Samad. Allah sebagai zat satu-satunya kita bergantung hanya pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hajat-hajat kita. Kemudian juga tentang diulangnya ungkapan lafzul jalal sudah saya jelaskan, dan bagian akhir adalah yang saya jelaskan adalah firman Allah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini belum saya jelaskan dan akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini insyaallah. Sayyiduna al-alamah At-Tabaqi mengatakan al-ayatani al-karimatani tanfiyani anhu ta'ala ay yalida syai'an fayanfasul anhu syai'un sidkhuhu kama yaqulu bihi an-nasara fil masih alaihi salam annahu ibnullahi wa kama yaqulu al-wasaniyah fi ba'di alatihim annahum abna'ullahi subhanahu. Kata beliau, ungkapan lam yalid wa lam yulad, lam yalid tidak beranak, walam yulad tidak diberanakan. Lam yalid tidak melahirkan anak, walam yulad tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, juga tidak ada satupun yang dapat menyamai Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang tergambar di benak kita tentang Allah seperti itu, Allah tidak seperti itu. Itu hanya gambaran kita. Kata beliau, dua ayat ini, lam yalid wa lam yulad, ini menafikan Allah Subhanahu wa taala dari beranak, dari memiliki anak dan keturunan, sehingga dia bisa terpisah dengan yang diberanakan itu, yang satu jenis. Seperti pandangan kaum Nasrani. Kaum Nasrani yakini bahwa Isa adalah putra Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ada yang terpisah dari zat Allah yang lahir berupa manusia. Ini jelas kemusyrikan yang sangat nyata. Dan ini bertentangan dengan surat Al-Ikhlas pada ungkapan lam yalid wa lam yulad. Jadi akidah Al-Masih, akidah Nasrani, akidah Protestan, Katolik, apapun mazhab mereka harus kita tepikan, harus kita singkirkan, harus kita jauhkan dari benak kita. Karena mereka termasuk bagian pada kaum musyrikin yang mengatakan Allah itu punya anak. Kita punya keyakinan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak, tidak beranak dan juga tidak diberanakan. Mereka mengatakan innahu ibnullah, bahwa Al-Masih Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Juga seperti keyakinan sebagian kaum Wasaniyah, penyembah berhala, bahwa sebagian Tuhan mereka adalah anak-anak Allah. Jadi para penyembah berhala sejak masa Nabi, sebelum Nabi, bahkan setelah Nabi, sampai sekarang juga, yaitu agama Buddha, agama Hindu, disebut Wasaniyah. Mereka meyakini bahwa sebagian dewa-dewa mereka adalah anak Tuhan yang mereka sembah sebagai perantara menyembah Tuhan mereka, menyembah Allah. Ini kemusyrikan yang nyata. Karena itu agama mereka disebut agama bumi, agama ardi, agama buatan manusia. Dengan kata lain bahwa agama itu ada agama disebut ahlul kitab, ada non ahlul kitab. Ahlul kitab adalah Islam, Yahudi, Nasrani dan Zoroaster dalam sebagian pendapat. Ini ahlul kitab ada 4 ya. Islam, kaum muslimin, kemudian Yahudi, kemudian Nasrani dengan macam-macam firqah dan golongannya, dan Zoroaster atau Zarathustra sudah hampir musnah. Ini ada ikhtilaf. Ada 4 golongan termasuk ahlul kitab. Yang non ahlul kitab, yang bukan ahlul kitab,
yang tidak punya kitab samawi, kitab dari langit adalah seperti Hindu, Buddha, ya, Konghucu dan lain sebagainya. Dan para ulama sepakat bahwa mereka ini, yaitu kaum Hindu, kaum Buddha, Konghucu dan selainnya yang termasuk agama non samawi, mereka termasuk kaum musyrikin yang najis secara fikih. Ketika kita sentuh, maka kita memindahkan najis ketika salah satunya basah, atau makan yang mereka sentuh dan basah seperti buahan, kue kita makan sesuatu yang najis. Ada ahlul kitab, Nasrani dan Yahudi itu ada ikhtilaf di antara ulama. Dan terhabar mereka tidak najis. Ya, kaum Nasrani ketika menyentuh buahan pada kondisi basah salah satunya, atau menyentuh sesuatu yang lain atau buahan kita makan, tidak menajisi buah tersebut dan tidak masalah. Itu sekitar masalah hukum fikih. Kemudian kaum ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, Muslimin, dan Zoroaster, walaupun mereka punya kitab samawi, tapi sebagiannya termasuk kaum musyrikin. Tapi kesyirikan ahlul kitab dengan non ahlul kitab, tentu kesyirikan non ahlul kitab lebih dahsyat, lebih dalam, yang lebih tinggi lagi, karena mereka tidak memiliki kitab samawi. Tetapi kemusyrikan dan kesyirikan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dibanding dengan Buddha dan Hindu tentu di bawahnya. Itu sangat dahsyat kemusyrikan mereka. Kalau diperinci lagi, lebih jelas lagi bahwa sebagian kaum muslimin ternyata masih banyak yang jatuh pada kemusyrikan. Ada itu yang betul-betul mentauhidi Allah sangat sedikit sekali. Yang betul-betul memahami tentang surat Al-Ikhlas dengan pemahaman yang benar, dengan keyakinan yang benar sangat sedikit sekali. Ini pentingnya memahami surat Al-Ikhlas, sangat dalam. Kan itu surat Ikhlas ini sangat dalam dan pahalanya sangat besar ketika kita membacanya. Wa tanfiyani anhu kadzalika ay yakuna mutawallidan min syai'in. Juga di sini menafikan bahwa Allah itu tidak dilahirkan dari sesuatu apapun. Jadi jangan kita menggambarkan Allah itu dia dilahirkan dan melahirkan, tidak mandiri, dia esa. Bahkan sederhana, bahkan basit, ya. Bahkan tidak bisa kita gambarkan dengan benak kita. Saking bahwa Allah itu di atas non materi. Kita mengenal materi kita ini, kita mengenal non materi, tapi Allah di atas materi dan di atas non materi. Disebut ghaibul ghuyub. Dan akal kita, benak kita tidak akan mampu menjangkau tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan zat Allah, materi saja kita tidak bisa menjangkau, materi yang halus. Seperti angin, katakanlah angin, kita yakini angin itu udara ada dan kita rasakan, tapi nyatanya angin tidak bisa kita lihat, tapi kita yakini padahal materi ini sangat halus. Kita yakini angin itu ada, tapi kita nggak bisa menjangkaunya, nggak bisa menyentuhnya, nggak bisa melihat angin dan udara. Kita yakini ada, padahal masih materi. Materi bertingkat-tingkat. Ya, materi non materi. Ya, ruh kita, para malaikat, setan, jin, ya, alam malakut, alam akal, alam ruhani, ini adalah non materi. Semua arwah di alam barja adalah non materi. Ini di atas materi. Kita tidak mampu mau menggambarkannya. Ruh kita yang kita miliki ruh, kita nggak bisa menggambarkan ruh kita. Apalagi zat Allah, kita nggak bisa menggambarkan. Karena itu ada larangan keras dari Rasulullah untuk menggali dan mendalami tentang zat Allah, untuk memikirkan, ya, untuk mengkaji dalam tentang zat Allah. Berbahaya kita dalami sifat-sifat Allah dengan zat Allah. Kata Rasulullah, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah fa innakum la taqdiruna qadrah. Pikirkanlah, renungkanlah, pahamilah tentang ciptaan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Jangan pahami, jangan renungkan, jangan dalami tentang zat Allah. Kalian tidak akan sampai tentang kadar zat Allah. Bisa jadi pada kemusyrikan. Ini penting tauhid. Sehingga di antara kaum muslim sendiri, di antara Islam ada yang jatuh pada kemusyrikan, yaitu kaum Wahabi. Mereka meyakini Allah itu
Tuhan Allah memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki mata. Kaum Wahabi dan kaum muslimin yang mereka punya keyakinan ziarah kubur musyrik, maulid itu bid'ah, tahlilan bid'ah. Itu mereka meyakini terhadap Tuhan. Tuhan punya mata, punya kaki, punya tangan. Cuma saja tangan, kaki, mata Tuhan, mata Allah tidak seperti manusia, tapi diyakini ada. Di bagian daripada kemusyrikan. Sangat berat. Tentu tidak sedikit di antara kaum muslimin mereka itu yang dalam ilmunya, yang hafal Quran, bisa bahasa Arab, dalam ilmu, tapi jatuh pada kelembah kemusyrikan. Anda tidak betul sudah tauhid dengan benar. Ini pentingnya kajian tentang akidah yang benar. Ya, jadi dua itu menafikan tentang bahwa Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan dari sesuatu apapun. Ya. Sementara keyakinan kaum Yahudi kebalikan daripada keyakinan kaum Nasrani. Artinya kalau kaum Nasrani meyakini Isa putra Allah, Isa anak Tuhan, dan kalau Yahudi meyakini Uzair anak Tuhan, Uzair ibnullah, itu keyakinan Yahudi. Yahudi meyakini bahwa Isa itu naudzubillah anak zina. Keyakinan Yahudi jauh sekali. Tapi mereka bersatu untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Keyakinan Yahudi dan Nasrani jauh sekali, mereka saling bertentangan, saling bermusuhan secara akidah. Tapi untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin mereka bersatu. Keyakinan mereka sangat jauh. Nasrani meyakini Isa anak Tuhan, Yahudi meyakini Isa anak zina. Naudzubillah. Yahudi meyakini Uzair ya anak Tuhan. Lantaran Uzair itu ketika jalan di suatu tempat melihat kampung atau suatu daerah yang hancur lebur pada mati, kemudian dia berpikir bagaimana Allah membangkitkan ini nih. Nah, Uzair Allah wafatkan di situ sampai 100 tahun. Allah hidupkan lagi dan normal lagi, hidup lagi biasa dengan makanannya dan keledainya. Quran menjelaskan tentang hal itu. Tentang Uzair ya. Nah, kata Yahudi karena Uzair ini setelah seseorang meninggal hidup lagi, Uzair anak Tuhan. Itu keyakinan kaum Yahudi. Dan berikutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa tanfiyan aidan ay yakuna lahu ta'ala kufuwan ya'dilu fi dzatihi aw fi fi'lihi wa huwa al-ijad wa tadbir. Juga dua ayat terakhir ini walam yakul lahu kufuwan ahad khususnya ini menafikan, meniadakan bahwa Allah itu tidak sama, tidak serupa dengan apapun. Ini sejalan dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi ketika tergambar di benak kita tentang Allah seperti ini seperti itu, kita hapus cepat. Allah tidak seperti itu. Nah, tergambar terkadang-kadang Allah seperti apa, raksasa atau apa gitu. Itu kita tepis cepat-cepat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika tergambar sesuatu kita katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak sama dalam zatnya juga dalam perbuatannya. Ya. Perbuatan Allah, fi'il Allah menciptakan makhluknya ini semuanya tidak sama dengan perbuatan siapapun daripada makhluknya. Juga dalam pengaturannya. Ya. Pengaturan Allah juga sangat dalam, sangat luas. Dengan perantara malaikat dan malakut alam malakut. Tentu akan dibahas ya kajian mendatang, insya Allah mudah-mudahan kita sempat bahas tentang bagaimana Allah mentadbir makhluknya dalam semesta ini dengan hukum kausalitas. Walidzalika lam yaqul ahadun minal milliyin wa ghairihim bil kuf'i dzati ay yaqula bi ta'addudi wajibil wujud ajasmu. Oleh karena itu tentang keesaan zat Allah di sini, tentang bahwa Allah tidak sama dengan apapun, ini keyakinan semua ajaran agama. Ya, jadi bukan hanya kaum muslimin, bahkan agama yang lain pun meyakini bahwa Allah itu tidak sama dengan apapun dari sisi zatnya, sehingga tidak ada ta'addud, tidak ada berbilang dalam wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan semua agama. Wa amal kufru fi fi'li wa huwa at-tadlil faqad qila bi ka'alihatil wathaniyah.
Jadi saya kata bahwa ada al-kufu fi zati, ada al-kufu fi fi'lihi. Kalau kesamaan zat Allah dengan apapun tidak ada. Tidak ada seorang pun di antara orang yang beragama meyakini Allah memiliki kesamaan dalam zatnya. Tapi dalam perbuatannya nggak di sini. Dalam perbuatannya, atas sebagian muslimin pun meyakini ada yang sama. Ini termasuk musyrik dalam menyamakan fi'il dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kufu fi fi'li wa huwa at-tadbir faqad qila bi ka'alihatil wathaniyah minal bashari ka Fir'aun wa Namrud minal mudda'in al-uluhiyah. Adapun yang menyamakan perbuatan Allah dalam pengaturannya seperti kaum orang-orang yang menyembah berhala daripada manusia, seperti Fir'aun, Namrud, bahkan meyakini ketuhanan. Ana rabbukumul a'la, apa saja Tuhan kalian yang tinggi. Ya. Nah, Fir'aun tadi mengatakan ana alihatukum, aku Tuhan kalian, bukan, tapi ana rabbukum, yang mengatur. Dia menyamakan pengaturan Fir'aun, disamakan dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut begitu juga, ya, juga yang lainnya para penguasa terdahulu menyamakan penguasaan pengaturannya sama pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Ini musyrik dalam atau dari sisi menyamakan perbuatan mereka dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolok ukur kesamaan menurut mereka itu adalah kemandirian tentang masalah ketuhanan. Jadi inti, ini masalah penting nih sebenarnya, masalah sangat mendasar, sulit untuk dipahami. Masalah inti tentang kemusyrikan adalah ketika seseorang meyakini kemandirian sesuatu dari zat Allah Subhanahu wa taala dalam sifat uluhiyah. Ketika tidak meyakini kemandirian dalam sifat uluhiyah, tidak musyrik. Jadi apapun yang kita yakini atau seorang yakini ketika punya sifat uluhiyah dan mandiri, itu adalah musyrik. Seperti para penyembah zaman terdahulu, menyembah matahari, menyembah rembulan, menyembah apa saja, ketika punya kekuasaan mandiri dan punya sifat uluhiyah, itu musyrik. Kalau kita meyakini tentang kekuatan kehebatan matahari, kekuatan kehebatan rembulan, kekuatan kehebatan misalnya misalnya lautan, atau misalnya keris, atau misalnya obat apa saja, tapi tidak mandiri, tidak ada sifat uluhiyah, ini kan izin Allah, itu tidak musyrik karena tidak mandiri. Kalau mandiri terlepas dari kuasa Allah, ini bagian daripada kemusyrikan namanya. Ini yang terjadi. Bahkan juga di sebagian kaum muslimin ada yang jatuh pada kemusyrikan tapi tidak terasa, ya, tentang masalah pentadbiran pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang benar adalah bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Allah senantiasa mengatur makhluknya. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap detik, setiap saat Allah mengatur makhluknya. Di samping juga kita punya kemampuan, kita punya kekuasaan, kita punya wewenang mengatur diri kita, urusan kita, tapi dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kemauan kita, iradah kita, kekuatan kita, bukan kita yang menciptakan. Tidak seorang pun yang mengklaim, mengakui bahwa dia itu menciptakan kemauannya dan kekuatannya. Tidak ada. Semua meyakini bahwa kemauan dirinya, kehendak dirinya, kekuatan ada pada dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang benar dalam mengelola, ada yang tidak benar. Ini satu hal yang penting. Tetapi ada akidah lain, seperti kalian Maturidi misalnya, mereka meyakini ketika Allah telah menciptakan makhluknya, Allah berlepas tangan. Ya. Ini aliran Mu'tazilah, i'tizal. Allah berlepas tangan, manusia dibebaskan sebebas-bebasnya. Allah enggak ikut campur dalam urusan apapun. Ya. Ada keyakinan lagi bahwa atau qadariyah bahwa
Allah itu mengatur seluruhnya. Manusia nggak punya kekuatan apapun. Ini lebih dalam lagi. Ada dua yang ifrat tafrid, yang sangat kurang dan berlebihan. Ini pun keyakinan yang salah, dan seringkali dan kebanyakan manusia meyakini ini tapi tanpa terasa. Jadi tidak mustahil, tidak heran orang-orang pencinta Ahlul Bait pun kalau tidak mengaji tahu dari mana dia jatuh pada aliran Mu'tazilah atau Qadariyah. Mu'tazilah meyakini bahwa setelah Allah menciptakan semua makhluknya ini, Allah tinggal lepas tangan, uncang-uncang kaki, udah terserah makhluk mau ngapain saja, bebas, kebebasan mutlak. Karena manusia sudah diletakkan kemampuan, diletakkan irodah, kehendak, ada kekuatan, terserah gunakan untuk apa saja, bebas, kehendak bebas, mau bebas. Itu aliran Mu'tazilah. Allah sudah lepas, ini salah. Padahal Allah masih ikut campur dalam urusan makhluknya. Yang kedua salah juga. Setelah menciptakan manusia dan semua makhluknya, tidak dibiarkan Allah mengikat mereka, Allah menentukan, Allah ikut campur sepenuhnya. Manusia nggak punya kekuasaan, nggak punya kekuatan apapun, sehingga manusia seperti boneka. Bahkan mereka punya keyakinan orang-orang mukmin muslim sekalipun, ketika Allah berkehendak untuk masuk neraka, masuk neraka. Ketika orang kafir, orang musyrikin, Allah berkehendak masuk surga, masuk surga, begitu. Semua kehendak Allah. Mau hujan, mau panas, mau musibah, mau perang, mau apa saja, semua kehendak Allah, terserah Allah sudah. Allah yang berkuasa, Allah yang mengatur semuanya, Allah yang bekerja. Ini ifrat tafrid. Yang satu melepaskan Allah, yang satu sebentar Allah begitu kuatnya. Nah, keyakinan yang terhadap amrun bainal amrain. Keyakinan Syiah Imamiyah, Ahlul Bait amrun bainal amrain. Kapan kita mengaji ini? Kalau nggak pernah, kita bagaimana paham? Ini sangat sulit ya. Perlu kita kaji dalam kajian khusus. Kajian amrul amrain antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah ini tidak mudah dan perlu waktu yang serius, perlu berulang-ulang. Agar akhirnya kita menjadi benar. Jangan merek saja Ahlul Bait, mereknya Syiah, mengaku ahli surga, akhirnya ternyata kosong. Amrul amrain nggak ngerti, nggak paham. Ini bagaimana? Ya. Kemudian kita lanjutkan, wa amma qaulul milad fa innal wiladat allati hiya naw'un min at-tajazzi wa tabu'ud bi ma'nan fi surat la takhlu min tarkibin fi man yalid. Allah tidak melahirkan, itu dengan melahirkan, karena kata melahirkan berarti ada yang sejenis. Karena kelahiran itu ketika melahirkan ada yang kedua, yang satu jenis. Ketika manusia melahirkan manusia, tidak ada manusia melahirkan hewan. Ketika hewan melahirkan hewan, melahirkan satu jenis. Apapun, makhluk apapun melahirkan satu jenis. Ketika Allah melahirkan, berarti satu jenis. Ketika Isa dikatakan anak Tuhan, lahir anak Tuhan, berarti Allah itu sejenis Isa, satu jenis. Ini musyrik yang sangat jelas. Lam yalid, lam yulad, demikian pula tidak ada kesamaan sama sekali. Ya. Mungkin nanti kesempatan kita lanjutkan tentang pembahasan riwayat dari tafsir al-qulhu ini. Ada beberapa hari yang perlu kita sampaikan juga tentang kajian akidah tentang masalah amrun bainal amrain yang lebih dalam lagi. Ini sangat penting sekali, sangat penting sekali. Kalau tidak, kita nggak ada beda dengan Ahlus Sunnah, dengan Mu'tazilah, dengan Asy'ariyah, mereknya doang. Begitu. Paling sholatnya beda, wudunya beda, akidahnya tanpa terasa sama. Sering kami hitamkan Allah ketika terjadi musibah, ya sudah dari sananya, ya sudah Allah tetapkan, nggak ada bedanya. Kalau kita nggak mengaji, kita nggak lepas dari hal tersebut. Ya, perlu kita mengajar, belajar lebih lagi, insya Allah. Sampai di sini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Ya, karena waktu yang singkat, kemudian kita pada kesempatan kita bisa mengkaji lebih dalam lagi, insya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, nanti kita akan diskusikan dalam pertanyaan, insya Allah. Ya, saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.